A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sahabat TV, apa kabar? Semoga pemirsa Sahabat TV di rumah dalam keadaan sehat-sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Ya, senang sekali pada kesempatan hari ini jumpa lagi bersama saya Laode dalam acara yang kita senangi bersama ya, yang selalu kita awali, yaitu kupas tuntas Alkitab dan Al-Quran. Ya, tentu saja pada kali ini kita akan kembali untuk membahas ya seorang murtadin yang merasa mendapat bisikan dari Roh Kudus, yaitu Fatimah Sakdiah, ya, menurut channel dari Kanuru yang tentu saja ya dipimpin oleh seorang pastor yang tentu saja juga merasa mendapat bisikan dari Roh Kudus, yaitu Pak Pastor Yusuf Manubulu. Ya, tanpa membuang-buang waktu, mari kita buka saja videonya pada tayangan berikut ini. Selamat menyaksikan. Selamat malam Pak Ibu Kalam, silakan Pak. Kepada Ibu, ya, selamat malam. Selamat malam Ibu Pak. Kepada Ibu pembicara, ya, saya mau tanya masalah ayat di dalam Alkitab itu yang paling menarik di hati Ibu itu yang mana? Yang paling menarik yang ditanyakan oleh bapak-bapak ini ya tentu saja kalau dilihat dari tampang bapak ini sepertinya Muslim, ya dengan kopiahnya itu ya. Sepertinya bapak ini Muslim yang dia tanyakan ini. Sepertinya juga memang tertarik dia melihat dari kebanyakan murtadin ini ya yang memeluk agama Paulus ya, sehingga membuat salah seorang Muslim ini ya, bapak yang seorang Muslim ini juga kelihatannya cukup penasaran ya, dan ditanya tentang ayat yang menurut beliau ini apa kira-kira yang membuat Ibu Fatimah Sakdiah ini menjadi murtad dan menjadi pengikut Paulus ya. Dan menurut saya ya, ini pasti Yohanes pasal 14 ayat 6. I am the way, the truth and the life. No man come to the Father but by me. Ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Ya. Nah, ini adalah ayat yang kebanyakan dari para evangelis dan tentu saja murtadin yang selalu merasa mendapat bisikan dari Roh Kudus. Mereka selalu mempergunakan ayat ini sebagai ayat yang favorit. Ini kebanyakan dari murtadin, ya. Nah, kita lihat apakah benar. Semuanya sebenarnya banyak yang menarik Pak. Gak bisa disebutkan satu-satu. Yang favorit itu biasa kan? Ya. Oh, favorit. Ayat yang paling favorit. Ya, paling favorit ayat di Alkitab itu. Ketika saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya itu ketika datang dalam mimpi saya itu di Yohanes 14 ayat 6 Pak. Nah, pemirsa sudah menyaksikan sendiri kan? Tentu saja ayat yang merupakan favorit bagi seluruh para murtadin ini Yohanes pasal 14 ayat 6. Ayat lain itu ada tapi sedikit sekali. Kebanyakan Injil Yohanes 14 ayat 6 ini adalah favorit dari seluruh para murtadin. Ya, jadi sepertinya di sini ada merupakan suatu settingan ya. Baik itu murtadin KW ataupun murtadin Ori yang memang benar-benar sudah muslim dari sananya lalu dia murtad ya karena kegagalan pahamnya para murtadin itu terhadap Al-Qur'an sehingga dia murtad ya. Lalu dia tentu saja mencomot ayat 14 ayat 6 ini, Yohanes pasal 14 ayat 6 ini sebagai inspirasi ya, seolah-olah mendapat bisikan dari Roh Kudus. Dan ketika Yohanes pasal 14 ayat 6 ini didengungkan oleh para murtadin, tentu saja orang-orang umat Paulus itu menjadi girang ya. Wah, ini dia para murtadin lagi, pengikut Yesus yang baru yang sudah memperoleh keselamatan yang akan dijamin selamat gitu ya. Nah, ya, jadi sebelum kita menyanggahnya kita lihat lagi video selanjutnya.
Ya. Ya. Terus di Al-Quran yang Oke, pemirsa ya, kita menyanggahnya ya. Sebenarnya 14 ayat 6 itu ya bunyinya itu yaitu akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, tetapi pemirsa, untuk kita memahami bagaimana konteks ayat itu, kita tidak bisa melihat dari ayat itu 14 ayat 6 itu saja, tetapi kita harus melihat dari keseluruhan konteks ayat yang dimaksud itu, ya. Ya, karena di dalam ayat Al-Qur'an juga ada mengatakan janganlah kamu sholat, kan begitu. Nah, janganlah kamu sholat, tetapi ya janganlah kamu sholat melainkan janganlah kamu sholat jika kamu dalam keadaan mabuk. Ya, jadi ayat di dalam Al-Qur'an itu janganlah kamu sholat itu belum final, itu masih koma. Ya, ayat selanjutnya janganlah kamu sholat jika kamu mabuk. Nah, di dalam ayat Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 ini juga ya, kita lihat dulu di situ dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya. Jadi ayat ini, untuk memahami ayat ini kita tidak bisa melihat ayat 6 ini saja, tetapi kita harus melihat dari keseluruhan konteks. Kita lihat ya, dari ayat pertama. Nah, ayat pertama, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat 4, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Lalu ayat kelima, kata Thomas kepadanya, Tuhan. Ya, sebenarnya ayat ini bukan Tuhan, tetapi Tuhan ya. Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ya, baru ayat ke-6 kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya. Jadi ayat ini adalah konteksnya Yesus mau pergi di situ. Yesus akan pergi meninggalkan murid-murid Yesus ya. Nah, jadi ayat ini konteksnya itu adalah sekali lagi Yesus itu akan pergi meninggalkan murid-murid Yesus. Jadi kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah atau Bapa jika tidak melalui aku. Itu benar bahwa Yesus itu diutus adalah untuk Bani Israel. Ya, kata Yesus, tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah itu jika tidak melalui Yesus. Ya, itu berlaku hanya untuk di zaman Yesus. Ya, murid-murid Yesus juga seperti itu. Murid-murid Yesus itu ya tidak akan datang kepada Bapa atau kepada Allah jika tidak melalui Yesus. Ya, tetapi ketika Yesus itu pergi, Yesus sudah berpesan kepada murid-muridnya. Konteksnya itu ya. Ini konteksnya ini Yesus mau pergi nih. Kita bisa lihat lagi di dalam Injil Yohanes pasal ke-16 ayat 7 dan seterusnya. Jadi ini konteksnya Yesus mau pergi nih ya. Nah, kita lihat. Nah, ayat ke-7 di situ dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Ayat 12, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Ayat 13, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ayat 14, ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu
apa yang diterimanya daripadaku. Jadi sebelum Yesus mau pergi, dia sudah menubuatkan akan datang pengganti sesudah dirinya, ya. Jadi ayat di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat ke-1 sampai dengan 6 ini ada hubungannya dengan Injil Yohanes pasal ke-16 ayat 7 sampai ke-14. Jadi ini ada juga hubungannya dengan ayat Al-Qur'an. Kita bisa lihat di dalam ayat Al-Qur'an ya, pasal ke-61. Kita bisa lihat ayat Al-Qur'an ya, surat atau pasal ke-61 ya, kita bisa lihat. Nah, surat ke-61 ayat ya, kita bisa lihat ya pemirsa di sini. Nah, kita bisa lihat ayat ke-6. Nah, di sini dikatakan wa iz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinah qalu hadza sihrun mubin. Dan ingatlah ketika putra Maryam berkata, ya, dan ingatlah ketika Yesus putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan utusan yang turun sebelumku, ya, yang membenarkan kitab yang turun sebelumku yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira akan rasul yang datang sesudahku yang namanya Ahmad atau Muhammad, ya. Nah, ini ada hubungannya dengan nubuatan Yesus di dalam Injil Yohanes pasal ke-14 ayat 6 tadi. Yang sebelum itu ada hubungannya dengan Injil Yohanes pasal ke-14 ayat 6 dan 16 ayat 7 sampai dengan 14. Jadi konteksnya di situ Yesus akan pergi, dan sebelum dia pergi dia menubuatkan akan datang orang lain atau rasul penutup sesudah dirinya yang namanya Muhammad, ya. Jadi Yesus itu adalah rasul untuk Bani Israel. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah jika tidak melalui Yesus. Itu konteksnya pada masa Yesus atau pada zaman Yesus. Tetapi sekarang, ya, karena Yesus sudah pergi, Yesus sudah menubuatkan akan datang rasul sesudahnya, ya, yang namanya Ahmad. Dialah roh kebenaran, ya, yang tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, ya. Ini nubuatan yang sudah disampaikan oleh Yesus, ya. Jadi pada zaman sekarang ini tidak peduli siapapun dia, maupun dia tinggal di Indonesia ataupun di Amerika ataupun di tanah Batak ataupun di tanah Toraja ataupun di mana-mana sekaligus di seluruh dunia ini, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jika tidak melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Inilah yang tidak dipahami oleh murtadin ini. Ya, murtadin ini sungguh, makanya sebelum masuk Kristen itu belajar dulu, ya. Jangan menjadi orang yang bodoh, ya, gitu ya. Belajar dulu agar jangan tersesat. Ya. Kasihan sekali, ya. Nah, jadi apakah benar, ya? Pasti setiap orang Kristen yang merasa mendapat bisikan Roh Kudus, mereka semua itu pasti akan mengatakan tidak mungkin. Yang dikatakan oleh Yesus itu adalah roh kebenaran, roh bukan manusia. Kenapa umat muslim mengklaim bahwa itu adalah untuk Muhammad? Ya, kita lihat, ya. Ini sebenarnya sudah berkali-kali saya sampaikan, ya. Tetapi ya tentu saja bagi orang yang keras kepala itu, yang tidak mau menerima kebenaran itu, memang seperti apa kata Yesus, ya. Yesus sendiri mengatakan mereka tuli, bisu dan buta, ya. Sama seperti ayat Al-Qur'an itu, summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka tuli, bisu dan buta, dan mereka tidak akan memperoleh atau mendapat petunjuk, gitu, ya. Mereka tidak akan kembali, gitu. Jadi ini seperti apa yang Al-Qur'an katakan itu, ya. Nah, jadi siapa itu roh di situ? Ya, kita bisa lihat di dalam 1 Yohanes. Ya, 1 Yohanes pasal ke-4 ayat pertama, di sana dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percayakan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah, ya. Jadi Nabi Muhammad itu mengatakan bahwa Yesus itu adalah seorang manusia,
bukan Tuhan. Jadi nubuat ini sudah tergenapi pada diri Nabi Muhammad SAW. Dialah roh kebenaran itu, dialah sang Parakletos. Kita bisa lihat lagi di dalam versi King James dari Injil 1 Yohanes pasal keempat ayat pertama ini. Kita lihat di dalam King James Version, ya. Nah, Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world. Hereby know you the Spirit of God. Every spirit that confess that Jesus Christ is come in the flesh is of God. Ya, jadi di sini sudah jelas bahwa roh itu adalah seorang nabi. Jadi roh yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Kristus atau Mesias, ya, dia itu adalah nabi yang benar. Kita lihat lagi di dalam Al-Qur'an surat ketiga, ya, ayat ke-45 di sana dikatakan, ya, kita bisa lihat di dalam surat ketiga, ya, ayat ke-45 di sana dikatakan, idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimati minhu. Ingatlah ketika malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat daripadanya. Ismuhul Masih, namanya adalah Al-Masih. Isa bin Maryam, ya, Al-Masih putra Maria, wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin, ya, seorang yang terkemuka di dunia dan akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Jadi ini nubuatannya, bahwa Al-Qur'an mengatakan, ya, bahwa Allah memberikan kabar gembira kepada Maria, ya, tentang kelahiran seorang anak yang suci dari kalimat Allah yang namanya adalah Isa, ya, yang namanya adalah Al-Masih, Isa putra Maria, ya. Jadi ini sangat jelas bahwa nubuatan di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat pertama dan kedua itu yang mengatakan bahwa seorang nabi akan datang itu adalah Al-Masih, itu berasal dari Tuhan. Jadi ini sudah tergenapi pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita lihat lagi ya pemirsa. Memotivasi ibu pindah ke Kristen itu ayat Al-Quran yang mana? Begini